Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Catur Wulandari, MPD, sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas penelitian saya yang berjudul penggunaan bahasa daerah Suma oleh anak kos dalam interaksi sehari-hari. Jadi, bahasa daerah adalah identitas budaya. Pada lingkungan kos yang dihuni oleh mahasiswa dari berbagai daerah, maka muncullah fenomena penggunaan bahasa Suma, terutama sebagai sarana kedekatan, kenyamanan, dan penanda identitas bagi anak kos asal Suma. Berikutnya yaitu bentuk penggunaan bahasa Suma mencakup pertama, ragam bahasa, yaitu penggunaan formal, non-formal, santai, hingga campur kode. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai alat informasi, ekspresi, interaksi sosial, dan identitas budaya. Yang ketiga yaitu ahli kode. Ahli kode yaitu ketika mahasiswa asal Suma bertemu dengan teman yang berbeda daerah, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Melayu Bengkulu. Dan yang keempat yaitu campur kode. Campur kode yaitu ketika mahasiswa asal Suma bertemu dengan atau berkomunikasi dengan teman sesama daerahnya, maka dia akan menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Suma. Dan beberapa kosakata yang sering digunakan oleh mahasiswa asal Suma yaitu ba. Ba adalah ayah, ma itu ibu, dang ayu itu kakak, majwa itu makan, udim itu belum, lom itu belum, dan jak mano itu adalah dari mana. Narasumber dari penelitian saya ini berinisial DEP, adalah mahasiswa Universitas Bengkulu dari prodi manajemen. Nah, ketika si DEP ini bertemu dengan teman satu daerahnya atau berkomunikasi dengan orang tuanya, maka dia akan menggunakan campur kode. Dan dia akan menggunakan campur kode, menggunakan bahasa daerah Suma. Dan ketika si DEP ini bertemu dengan teman yang berbeda daerah, maka dia akan menggunakan ahli kode, yaitu menggunakan bahasa menggunakan bahasa Melayu Bengkulu. Dan faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Suma yaitu satu, lawan bicara, tempat dan suasana, topik pembicaraan, kedekatan hubungan, identitas dan kebiasaan kelompok, dan yang terakhir yaitu kehadiran orang luar. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya tadi yaitu bahasa Suma masih aktif digunakan oleh anak kos, terutama dalam situasi santai. Dan anak kos juga menunjukkan kemampuan menyesuaikan bahasa melalui ahli kode dan campur kode. Dan bahasa Suma berfungsi sebagai identitas dan alat mempererat hubungan sosial sesama anak Suma. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.